pernah nggak kebayang gimana perasaan kamu kalau diterima di 7 kampus? Ini bukan 7 kampus yang ada di Indonesia, tapi 7 kampus di luar negeri. Di UC Berkeley itu saya ambil jurusan statistika. Caranya gimana sih kalau mau play, how to start gitu? 2 bulan, setiap hari seperti itu. Saya menulis esai, lalu setelah esainya jadi saya revisi, menulis lagi, direvisi lagi. Anak hebat seperti kamu, ada nggak sih keinginan ingin menjadi, mohon maaf, pegawai swasta ataupun pegawai negeri, ada nggak keinginannya? Saya akan kembali ke Indonesia dan saya akan menerapkan apa yang sudah saya pelajari di universitas. Simon, kenapa lebih milih kuliah di luar negeri, nggak di Indonesia? Sobat Apis, pernah nggak kebayang gimana perasaan kamu kalau diterima di 7 kampus? Yes, ini bukan 7 kampus yang ada di Indonesia, tapi 7 kampus di luar negeri. Kalau aku sih mungkin lebih banyak nge-freeze-nya ya. Karena bingung bagaimana cara memilih dan juga cara melakukannya. Ini adalah pesan untuk Anda semua, anak-anak siswa-siswi yang ada di Indonesia. Ada salah satu sosok yang menginspirasi, hebat, saya sangat kagum di studio kita. Yes, Nathan Simon. Welcome, brother. Selamat datang. Bagaimana kabarnya? Kabar saya baik. Deg-degan? Ya cukup deg-degan. Saya pun sama. Ngobrol dengan sosok yang luar biasa seperti Simon, bisa hadir untuk kasih banyak wejangan dan juga pesan yang menginspirasi 7 kampus luar negeri. Pernah kebayang nggak sebelumnya? Dulu pernah kebayang nggak bakal diterima di 7 kampus luar negeri? Jujur saya memang mendaftar kampus-kampus ini dengan tidak ada ekspektasi apa-apa sih. Jadi biarkan mengalir saja dan puji Tuhan bisa diterima di 7 kampus. Wow, ini luar biasa sekali. Tapi Simon, sebelum lebih jauh kita bahas tentang diterima 7 kampus luar negeri. Simon usia berapa? Saya usia 17 tahun. 17 tahun? Berarti kelahiran 2006-2007? 2007, ya. 2007? Wow, anak 2007 sekarang udah pada gede ya? Tua berarti saya ini. Iya, nggak kerasa ya. Oke, tapi Simon kalau boleh tahu nih ya, diterima di 7 kampus luar negeri dan juga banyak yang ingin lebih banyak mengenal Simon di luar sana, masyarakat kita. Sebenarnya background Simon ini seperti apa dan sekolah di mana, keluarganya seperti apa, boleh diceritakan mungkin? Oke, jadi saya itu bersekolah SMP-nya di SMP Xaverius, SMA-nya di SMA Francis Xaverius juga, dan saya itu keluarga yang terdiri dari 4, 2 bersaudara, saya anak paling tua. Anak pertama? Iya. Kalau boleh tahu Xaverius mana? Xaverius Pahoman. Xaverius Pahoman, Bandar Lampung. Benar. Berarti sekarang kelas 12 ya atau kelas 3? Kelas 12 ya. Yes, benar. Luar biasa. Dulu kalau misalnya kita di kelas 12 atau di kelas 3 SMA saat ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan, saya pribadi itu sudah sangat giat dan juga fokus. Aduh, diterima nggak nih ya? Diterima nggak nih ya? Iya. Hanya satu universitas mungkin yang menjadi impian. Dan itu pun ada di Indonesia gitu. Tidak ada ekspektasi bagi saya untuk melanjutkan ke luar negeri. Tapi dirimu keren sekali. Kalau misalkan saya tanyakan, apa yang menjadi kiblat kau? Apa yang menjadi motivasi? Dulu kecil pernah diarahin orang tua menonton film atau mungkin ada sosok yang menjadi inspire bagi sosok Simon? Kalau menurut saya sejak kecil saya memang sudah memiliki minat tersendiri untuk bersekolah di luar negeri. Oke. Karena di luar negeri itu saya mungkin bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas dan juga bisa memperoleh lebih banyak insight baru dari berbagai universitas yang bisa membuka peluang bagi saya di masa depan. Oke. Jadi artinya memang sudah punya minat pendidikan tersendiri dan juga punya keinginan dulu pas kecil sejak dini udah pengen kuliah di luar negeri. Iya benar. Seperti itu. Tapi Simon, kalau boleh tahu ya, apa sih yang menjadi faktor dirimu memilih universitas-universitas ini? Ya daripada 7 ini. Tapi sebelumnya boleh tahu nggak sih 7 universitas itu apa aja? Jadi yang pertama ada UIUC.
University of Illinois, lalu ada University of Washington, ada Melbourne University, ada University of Toronto, ada University of Southern California, ada University of California San Diego, dan yang terakhir University of California Berkeley. Jadi UC Berkeley. Karena banyak sekali. Dan kalau boleh tahu, apa yang menjadi faktor kamu dulu memilih 7 kampus ini? Yang ada kesempatan langsung di-play atau mungkin diinformasikan oleh Dewan Guru orang tua, nih coba daftar, atau memang kamu mencari sendiri? Jadi saya membagi kampus-kampus yang saya daftar menjadi 3 bagian. Ada yang kampus yang aman, kampus yang target yang cukup susah, dan kampus yang rich, kampus yang memang kesempatan untuk mendapatkannya bisa dibilang cukup sulit. Jadi dari 3 itu masing-masing saya pilih beberapa, lalu saya daftar, dan puji Tuhan hasilnya ada yang benar-benar saya mau dan saya inginkan. Oke, baik. Tadi yang kamu pilih akhirnya apa? UC Berkeley. UC Berkeley. Di mana itu kalau boleh tahu? Jadi UC Berkeley itu ada di kota Berkeley, di dekat San Francisco. Ya. Oke. Kalau boleh tahu, di sana kamu ambil jurusan apa? Oke, jadi di UC Berkeley itu saya ambil jurusan statistika. Oke. My God, statistika. Iya, benar. Ini udah luar negeri ambil statistik ya. Pernah coba untuk apa ya, di collab dengan beasiswa atau mungkin dapat kesempatan beasiswa itu, atau masih belum atau bagaimana? Kalau untuk sekarang belum, karena memang kalau dari saya sendiri, menurut saya universitasnya sudah tergolong susah untuk masuk, jadi dapat kesempatan buat bersekolah di universitas tersebut saja udah bersyukur. Iya. Keren sekali kau. Sabar, sabar ya. Agak nge-freeze, butuh kopi sebenarnya saya ini ya. Tapi kalau boleh tahu, dari sekian banyak kampus, selain karena the most ya, atau paling oke gitu ya kampus yang kamu pilih. Tadi yang kamu sebutkan kampus yang kamu pilih itu masuk ke 3 golongan apa? Aman atau apa tadi kamu sebutkan? Itu masuk ke dalam rich, jadi masuk ke dalam kampus top. Iya. Payah untuk masuk ya. Oke, siap. Oke. Sebelum melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, simpelnya, mungkin di luar sana masyarakat banyak yang tanya, itu caranya gimana sih kalau mau play, how to start gitu? Buka website university-nya, atau ada setiap university jalurnya beda-beda, atau memang ada pendaftaran secara global, terus tinggal kita choose university-nya gitu? Oh, jadi mungkin portalnya Kak, gimana betul. Cara masuk ke dalam universitas? Oke, jadi untuk universitas yang saya daftar, kalau untuk Amerika, kecuali California ya, kita bisa daftar lewat Common App. Jadi dari Common App itu kita akan diberikan 2 esai. Esai yang pertama itu akan menjelaskan latar belakang kita. Jadi kita harus benar-benar detail secara spesifik, kayak menjelaskan apa yang menarik dari diri kita, lalu kita harus menggabungkannya dengan mungkin peristiwa-peristiwa sehingga esai itu bisa menarik. Dan yang kedua ada supplemental. Jadi esai yang supplemental ini merupakan esai yang diberikan setiap univ kepada kita. Jadi kayak, kenapa kamu pilih univ ini? Apa yang kira-kira spesial dari kami sehingga kamu memilih kami? Nah, jadi kalau yang personal esai ini bisa digunakan untuk semua yang jadi personal essay ini digunakan untuk semua universitas, sedangkan kalau supplemental setiap universitas berbeda, jadi mereka memberikan sendiri gitu. Tips and trick dalam kamu menulis esai, ada patokan atau mungkin ada coach bagaimana? Jadi kalau menulis esai itu, saya memang ada mentor, jadi agar saya bisa benar-benar memaksimalkan lah esai saya gitu. Artinya juga kamu menggunakan beberapa referensi dan juga arahan ya? Iya, betul. Seperti itu. Ini luar biasa sekali, bukan hal yang mudah untuk bisa melanjutkan pendidikan di top university.
Kalau proses pendaftaran luar negeri, apalagi university itu ketentuannya beda-beda nggak sih dari pemberkasannya, termasuk mungkin dari tes kemampuan bahasa Inggris menggunakan IELTS, TOEFL atau bagaimana? Jadi kalau untuk di luar itu ada yang namanya SAT. Oke. Jadi SAT itu mungkin bisa tergolong memang lebih sulit daripada IELTS dan TOEFL dikarenakan bahkan orang Amerika pun mengambil, orang-orang yang bersekolah di luar negeri juga mengambil tes tersebut. Oke. Jadi tesnya itu terdiri dari dua, ada Inggris dan ada juga matematika. Jadi kita harus sebisanya memaksimalkan kedua poin tersebut dan mencapai nilai maksimalnya. Nilai maksimalnya 1600. Dan bila kita mau mendapatkan univ yang bagus, usahakan nilai SAT kita di atas 1450. Dan kau kemarin? Kalau saya memang jujur masih kurang bagus, cuman mungkin terbantu dengan aktivitas saya. Oke. Di atas 1000 sekian? Iya, di atas. Ini luar biasa sekali, luar biasa sekali. Siwon, ini bukan hal yang mudah. Banyak anak-anak di luar sana mungkin yang ingin menggapai posisi juga seperti diri kamu. Tapi tadi, yang namanya kita ingin menggapai sesuatu banyak mencari tahu juga ya. Dan juga pastinya harus banyak tadi melakukan aktivitas yang sebagaimana jalurnya kayak Simon ingin masuk ke 7 universitas yang ada di luar negeri ya mencari tahu lebih dalam lagi. Tapi Simon kalau boleh tahu proses apply yang kamu lakukan ini, kamu kan berarti sekarang masih statusnya belum lulus ya, belum graduation ya? Belum lulus. Oke, dari berapa bulan sebelumnya? Jadi saya mulai itu sekitar, kalau saya tidak salah, bulan Agustus. Agustus? Jadi Agustus itu saya sudah mulai merencanakan dan membuat esai dan mengumpulkan portofolio yang digunakan buat mendaftar universitas. Oke. Iya. Baik. Pernah ketemu fase stres gak atau capek kayak udah deh hopeless gitu? Wah itu jujur ada sih. Saya saat di bulan Oktober dan selanjutnya itu kan memang banyak sekali esai dari universitas yang menumpuk. Jadi saya pernah tuh 2 bulan saya hampir setiap hari di kamar menulis esai. Jadi bangun pagi jam 8, tidur jam 12, setiap hari seperti itu. Saya menulis esai, lalu setelah esainya jadi saya revisi, menulis lagi, direvisi lagi, sehingga hasilnya maksimal. Every day? Mungkin ya sering banget lah. Ini luar biasa sekali. Jadi nggak keluar kamar tuh ya? Ada, tapi bisa dibilang mungkin jarang. Tapi bukan main ya? Nggak keluar rumah gitu ya? Jarang? Iya, jarang. Bisa ya? Mungkin memang ada pengorbanan yang harus diambil buat... Yes. Pengorbanan. Terus ketemu fase seperti itu, merasa putus asa atau kayak, udah deh, lebih baik kuliah yang ada aja gitu? Seperti yang orang tua saya bilang, hasil tuh dihasilkan dari kerja keras yang sungguh-sungguh dan ya pantang menyerah lah. Jadi kita tidak boleh menyerah, harus kalau misalnya kita sudah mempunyai goal, kita harus disiplin dan kita harus berusaha keras bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai goal tersebut. Walaupun pastinya ada beberapa hal yang mungkin bakal kita korbankan. Seberapa berperan mentor dan juga orang tua kamu dalam proses melanjutkan pendidikan kamu? Jujur, dalam proses pendidikan saya ini banyak sekali orang-orang yang sangat berperan. Ya mulai dari mentor saya yang memberi revisi bila saya nulisnya salah, karena kan memang saya dari sekolah lokal juga sehingga Inggris saya mungkin terkadang ada kendala. Lalu orang tua saya yang memberikan support yang tidak terhingga. Lalu guru-guru yang tadi juga nganterin, ada Bu Resi, Pak Agung, dan masih banyak lagi. Mereka adalah pahlawan di balik layar. Dan juga
teman-teman semua yang mendukung saya selama perjalanan mendaftar kuliah ini. Saya benar-benar berterima kasih. Ya. Terharu ya kamu ya? Iya. Karena tidak menyangka ya, pastinya juga ketika kita melanjutkan pendidikan dengan niat yang lurus, lalu ketemu dengan jalan yang ternyata begitu indah, itu kejutan sekali pastinya. Iya, berkat Tuhan. Berkah Tuhan. Dan juga pastinya aku boleh tahu nggak sih Simon, di balik kamu tadi mengambil keputusan kampus yang kamu pilih, ada nggak pertimbangan yang sangat bimbang gitu? Atau mungkin sedikit pengaruh dari orang tua maunya ini, kamu maunya ini, sedangkan guru mengarahkan ini. Apa faktor yang menjadi pemilih kamu? Jujur memang orang tua saya memberikan saya kesempatan penuh untuk memilih dan saya memilih UC Berkeley dikarenakan memang pertama UC Berkeley itu merupakan sekolah yang bisa dibilang negerinya Amerika Serikat. Jadi memang terdapat banyak anak-anak dan oleh karena itu kita bisa memiliki jaringan pertemanan yang lebih kuat lah, yang lebih banyak. Terus UC Berkeley itu lokasinya di dekat San Francisco dan juga di jantung dari Silicon Valley. Jadi Silicon Valley itu adalah lokasi di mana startup-startup yang luar biasa besar dibentuk seperti Google, seperti Intel, Tesla, Apple, dan masih banyak lagi. Dan juga memang UC Berkeley itu memiliki pendidikan yang bisa dibilang ternama di dunia. Mungkin itu sih Kak. Berarti atas dasar kemauan sendiri dan juga beberapa poin-poin yang kamu sampaikan tadi. Tetapi orang tua tetap memberikan saya masukan juga mana yang kira-kira paling baik untuk dipilih. Tapi kalau Simon sendiri mungkin boleh tahu nggak sih, di lain fokus pendidikan, ada nggak kegiatan ekstrakurikuler ataupun agenda-agenda seperti proyek penelitian ataupun non-akademik deh yang dilakukan di dalam sekolah ataupun luar sekolah? Kalau proyek penelitian saya pernah, jadi itu berbasis AI. Jadi waktu itu saya membuat sebuah alat pendeteksi AI alat AI yang digunakan untuk mendeteksi hate speech atau ujaran kebencian pada masa pemilu. Ya, jadi proses itu memang butuh waktu yang cukup lama, sekitar 5-7 bulan, dimulai dari saya mengumpulkan data dari Twitter, dari Instagram, lalu kita mulai memilah datanya diproses, sampai pemfilteran semua selesai dan kodenya itu siap untuk digunakan. Kenapa menurut saya penelitian ini memang penting? Dikarenakan pada masa pemilu itu ada 3 jenis komentar, Kak. Jadi komentar yang pertama itu netral, komentar yang kedua memberikan kritik, dan komentar yang ketiga ini berupa ujaran kebencian atau hate speech. Jadi yang netral dan yang memberikan kritik ini sama-sama tidak ada masalah dan bahkan membangun. Sedangkan ujaran kebencian itu bisa mengubah opini orang lain dari satu presiden menjadi buruk gitu. Itulah mengapa saya memutuskan untuk melakukan penelitian ini, sehingga bisa memberikan hasil yang baik bagi Indonesia untuk memilih dalam pemilu. Dan itu kamu kontribusi dalam penelitian tersebut berarti ya? Banyak aktivitas. Kamu banyak minatnya, kamu banyak bidang yang ingin dikuasainya. Kalau misalkan saya tanya, goals dalam hidup kamu, atau mungkin cita-cita bahasa anak-anak kita, apa yang kamu inginkan di masa depan kamu? Sejak saya SMA, saya sudah mulai tertarik dengan bidang bisnis, Kak. Jadi di saat yang bersamaan saya juga tertarik dengan bidang teknologi. Jadi mungkin untuk di masa depan kalau saya bisa menggabungkan bisnis bertenaga teknologi itu mungkin akan menjadi cita-cita saya. Seperti membangun electric car atau ya hal-hal yang berhubungan dengan sains, Kak. Semoga, amin. Amin. Luar biasa sekali ya, cita-cita yang begitu luar biasa. Iya. Kalau orang seperti kamu, anak hebat seperti kamu,
Ada nggak sih keinginan ingin menjadi, mohon maaf, tanpa maksud menyinggung siapapun, pegawai swasta ataupun pegawai negeri, ada nggak keinginannya? Jujur kalau sekarang memang belum ada Jangan berat, omongin aja. belum ada kepikiran. Oke. Tapi memang setiap pekerjaan itu ada kelebihannya masing-masing dan semua orang itu berhak untuk memilih pekerjaan mereka. Ih, jawabannya hebat banget. Ya, benar. Semua orang punya hak untuk memilih bidang ataupun pekerjaannya masing-masing. Tapi tadi ya, kenapa mungkin kamu yang menjadi seorang entrepreneur ataupun pemilik bisnis digital ataupun startup ya, karena tadi sekecil apapun usaha kita kan tetap bosnya ya. Cita-cita menjadi bos itu lebih baik menurut saya. Oke, Simon, kalau kamu sendiri, balik lagi kita ke topik diterima di 7 kampus yang ada di luar negeri. Rencananya berangkat itu kapan dan juga persiapannya sejauh mana? Apakah melakukan survei dulu? Mungkin boleh diceritakan. Jadi nanti saya akan berangkat pada Agustus awal dan akan memulai sekolah pada Agustus tanggal 20. Oke, mulai sekolah di situ ya? Iya, jadi kalau persiapannya itu mungkin dari tempat tinggal, mencari teman-teman yang kira-kira bisa sekamar dengan kita, lalu ya menyiapkan barang-barang seperti yang mungkin alat tulis atau apa, dan yang mempersiapkan pembelajaran bahasa Inggris menurut saya juga. Oke, tapi sejauh ini kamu udah punya temen nggak sih, grup gitu, untuk yang ada dari Indonesia komunitasnya? Ada, namanya Berkeley Bisa. Jadi Berkeley Bisa itu adalah sebuah komunitas di mana ya anak-anak yang diterima di Berkeley itu semua bergabung. Oke, jadi ada beberapa banyak anak yang mungkin satu grup sama kamu yang artinya sudah komunikasi yang ketika kita di sana udah bisa ketemuan gitu ya? Iya, komunikasi udah ada. Oke, siap, luar biasa. Jadi saling kenal satu sama lain. Sorry, kalau di universitas yang kamu pilih itu kita asrama atau bagaimana? Mungkin boleh diceritakan nggak sih? Jadi itu seperti dorm, Kak. Oke. Jadi dorm itu seperti asrama, kita bisa memilih berbagai macam tempat yang sesuai dan mungkin dekat dengan fakultas kita. Jadi di dorm itu memang udah disediakan tempat tinggal, lalu buffet. Buffet itu adalah makanan yang bisa kita konsumsi pagi, siang, dan malam. Oke, secara bebas ya? Ya, jadi udah seperti apartemen sih, secara tidak langsung. Oke, Iya. ya, luar biasa ya. Kebayangin kehidupan sini kayak seru banget ya. Tapi survei dulu nggak sih? Ada survei bersama orang tua nggak atau kamu bareng teman-teman ke sana? Apa mau langsung aja ke sana? Karena memang belum pernah ke sana, jadi kita pun coba untuk berkomunikasi dengan alumni, Kak. Jadi kan sudah ada akses berarti ya? Sudah ada akses. Alumni kan memang sudah tahu, jadi kita bisa ya tahu lebih banyak lagi lah tentang universitas, kampus, housing, dan segala macam hal, Kak. Luar biasa sekali ya. Ih, merinding ya aku ya, ngedenger kisah-kisah Simon ini pengen banyak banget ngobrol ya. Kayak Simon ini hiburannya apa sih, Bang? Main game? Saya suka olahraga, Kak. Oke. Suka basket dan juga boxing. Oke. Dan juga lari, ya. Oke. Main game? Main game juga suka, terkadang bersama teman. Tapi nggak terlalu ya? Ya, seiring bertambah sibuk, kadang ada yang dikurangin. Harus ada yang diobatkan ya. Keren kamu ini ya. Kayak saya melihat masa depan kamu cerah banget gitu. Amin, amin ya. Amin. Semoga ya. Oke, untuk Simon mungkin di sana, di luar sana, banyak anak-anak yang ingin seperti Simon melakukan kuliah, memilih kuliah di luar negeri. Tapi mungkin tadi tidak ada yang namanya sosok yang bisa memotivasi. Mungkin belum ada dapat dukungan orang tua atau mungkin lingkungan sekitar belum dapat suportif. Ada nggak tips dari kamu? Apakah mereka harus banyak nonton konten-konten dari influencer, YouTuber yang memang memotivasi atau seperti apa menurut kamu? Mungkin kalau menurut saya tips yang pertama itu kita harus rajin belajar dan terus berusaha dan disertai dengan bantuan
dari Tuhan juga, sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Jadi usahakan untuk pertahankan nilai bagus. Kalau misal nilai sudah bagus, mungkin kita bisa partisipasi di lomba dan dapat sertifikat. Lalu selain dari itu, universitas juga mau lihat bila kita itu merupakan pemimpin yang hebat. Jadi kalau bisa kita berpartisipasi dalam berbagai bidang kepemimpinan seperti OSIS, lalu mungkin membuat klub, dan masih banyak lagi. Jadi usahakan untuk memiliki suatu value yang kita semua bisa berikan kepada universitas, sehingga universitas ini bisa tahu, oh ini anaknya punya suatu kemampuan gitu. Dan kemampuan ini bisa membuat universitas itu sendiri maju dan memiliki peluang yang besar dan baik buat anak itu di masa yang ke depannya. Oke, luar biasa sekali. Semoga ini bisa menjadi inspirasi atau motivasi bagi Anda semua. Tapi Simon, kalau misalnya ada orang datang ke kamu, tiba-tiba nanya, Simon kenapa lebih milih kuliah di luar negeri, nggak di Indonesia? Apa jawaban kamu? Kalau menurut saya, memang setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda, cuman saya memang ingin mencoba untuk mencari wawasan dan peluang baru di negara-negara yang maju seperti Amerika, Kanada, dan masih banyak lagi, sehingga ilmu yang saya dapatkan mungkin bisa saya gunakan untuk berkontribusi kembali kepada Indonesia. Jadi kalau ditanya, setelah lulus nanti, baik kamu melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 atau lainnya, mau stay di luar negeri atau kembali ke Indonesia? Apa jawaban kamu? Mungkin setelah saya selesai dari universitas, saya akan kembali ke Indonesia dan saya akan menerapkan apa yang sudah saya pelajari di universitas, seperti dalam bidang komputer, dalam bidang matematika, dan lain-lain, untuk mengembangkan infrastruktur dan kemajuan pendidikan dan teknologi di Indonesia. Amin, amin, semoga ya. Amin. Semoga ini menjadi bukti ya. Podcast ini akan jadi rekaman bukti kamu nanti ketika selesai. Kami tunggu jasamu dan baktimu. Simon, beri motivasi ke teman-teman yang di luar sana. Mungkin, mohon maaf, ada yang masih belum berhasil lolos ke universitas yang diinginkan, bahkan di Indonesia maupun luar negeri. Apa pesan untuk mereka terus semangat belajar? Singkat. Mungkin kalau menurut saya, harus selalu bekerja keras dan pantang menyerah, dan juga disertai dengan doa, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil, dan kita harus memang bekerja keras untuk mencapai impian kita. Karena memang orang yang hebat, orang yang sukses itu tidak selalu menang. Mereka pasti ada waktunya mereka menang, ada waktunya mereka kalah, dan orang yang sukses itu dibangun dari orang yang jatuh bangun berkali-kali, dan perlahan-lahan mereka naik sehingga mereka menjadi sukses. Ini keren banget tuh. Anak 2007 nasihatin gue nih. Keren, terima kasih banyak Simon. Simon, thank you banyak. Makasih banget sudah memberikan banyak warna di studio podcast Tapis TVRI Lampung. Dan juga ini menjadi pesan untuk masyarakat yang ada di rumah, khususnya siswa-siswi, untuk Anda mungkin yang sudah gap year dan juga ingin mengejar impian, terus semangat. Tadi Simon bilang tidak ada orang yang sukses secara instan ya. Ada yang namanya proses jatuh bangun, dan tadi harus kerja keras. Nggak ada yang namanya tiba-tiba jadi jutawan karena kerjaan kamu cuma rebahan. Itu nggak ada ya. Tetap semangat, jangan lupa terus saksikan Tapis. Tanya Rupi Solusi. Sampai jumpa. Simon, thank you.